Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan perenungan saat ini saya berikan judul Jagalah Hatimu, yang terambil dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati menjadi lambang dari apa yang dirasakan oleh seseorang, dan hal itu juga yang akan mempengaruhi apa yang dipikirkannya, bahkan sampai apa yang akan dikerjakannya. Oleh sebab itu seringkali orang berkata, jagalah hatimu sehingga tidak diisi dengan hal-hal yang negatif, misalnya kebencian, amarah, dengki, bahkan dendam. Dan akhirnya hal-hal itu yang akan membawa kita kepada sebuah tindakan-tindakan yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kepada para murid-murid yang termasuk kita di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai dengan 23, berkata bahwa sebab dari dalam diri hati orang timbul segala pikiran-pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan semua hal-hal itu timbul dari dalam dan akhirnya menajiskan orang. Karena itu menjaga hati inilah yang Alkitab ingatkan kepada kita, agar dapat kita sungguh-sungguh diperhatikan dan dikerjakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena itu pada saat ini saya akan menyampaikan 3 poin yang sangat penting untuk mengingatkan kita bersama sehingga kita bisa hidup menjaga hati kita. Yang pertama, bangunlah hidupmu di dalam iman yang benar. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Kehidupan kita memang tidak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi membangun iman yang benar menjadi poin yang penting. Karena itu iman yang benar harus didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak suka membaca firman Tuhan, bagaimana kita bisa belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan? Karena itu sukailah firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang akan membangun kita untuk semakin hari hidup kita terus dibangun di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan poin yang kedua, kita juga harus ingat untuk menguasai hidup kita agar terus tetap di dalam kebenaran firman-Nya. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34, firman Tuhan berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua supaya kita bisa benar-benar menjaga hidup kita tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena saya yakin di dalam kehidupan kita akan banyak persoalan yang terjadi, akan banyak tipu daya di dunia yang ini yang bisa menyesatkan kita sehingga kita akhirnya melupakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita harus ingat untuk bisa menguasai kehidupan kita, tidak mudah diombang-ambingkan. Karena itu biarlah kebenaran firman Tuhan itu terus kita kerjakan di dalam kehidupan hari lepas hari, sehingga kita benar-benar bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan poin yang ketiga, kita juga harus terus mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita hari lepas hari. Jangan pernah berpikir bahwa saya mampu hidup tanpa Tuhan, sebab kekuatan manusia ada batasnya. Tetapi biarlah hidup kita terus di dalam pimpinan Tuhan, sebab bersama dengan Tuhan kita dapat jalani semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, menjaga hati bukan hanya kita minta kepada Tuhan, tetapi juga menjadi bagian yang harus kita kerjakan, dimulai dari diri kita sendiri. Dan lihatlah bagaimana Tuhan yang akan memampukan kita ketika kita mempercayakan kehidupan kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, ingatlah untuk jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kiranya Tuhan Yesus